Pemirsa, 4 orang ditemukan tewas membusuk di perumahan Citra Garden 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kematian 4 orang yang diduga masih satu keluarga. Walau hasil otopsi tidak menunjukkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh. Di rumah inilah pemirsa, 4 orang yang diduga satu keluarga ditemukan tewas membusuk. Warga digegerkan temuan 4 mayat di salah satu rumah di kawasan perumahan Citra Garden 1 Kalideres, Jakarta Barat. Sebelum 4 mayat ditemukan, warga sempat mencium bau menyengat dari luar rumah. Penemuan 4 mayat berawal dari kecurigaan petugas PLN yang mencium aroma menyengat dari dalam rumah saat melakukan pemeriksaan rutin. 4 mayat yang membusuk terdiri dari 2 laki-laki dan 2 orang perempuan. Mereka ditemukan di beberapa ruangan terpisah di dalam rumah. Berdasarkan keterangan polisi, keempat mayat yang membusuk itu berinisial RY berusia 71 tahun, RN berusia 68 tahun, DF berusia 42 tahun, dan DG berusia 69 tahun. Berdasarkan hasil otopsi, tim dokter tidak menemukan ada tanda-tanda kekerasan dalam tubuh. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait penemuan 4 mayat dalam satu rumah di perumahan Citra Garden, Jakarta Barat, kami sudah terhubung bersama dengan jurnalis MGN Sarah Ruhendi langsung dari lokasi kejadian. Sarah, tadi dinyatakan oleh pihak kepolisian tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan kepada 4 mayat yang ditemukan ini. Sejauh ini apa dugaan penyebab kematian dari 4 mayat atau jenazah yang diduga satu keluarga ini? Ya, baik Zakia, saat ini saya sudah berada tepat di depan rumah penemuan mayat yang ada di perumahan Citra Raya 1 Extension Blok AC. Di sini sudah terlihat bahwa di depan pagar rumah sudah dipasangi oleh garis polisi dan jendela rumah ini dalam keadaan terbuka agar bau busuk atau aroma yang tidak sedap ini tidak terlalu mengendap di dalam rumah. Lalu Zakia, sampai saat ini kami masih bisa mencium aroma tidak sedap dari rumah yang ditemukan mayat atau yang merupakan sekeluarga besar. Sampai saat ini polisi masih menyelidiki penyebab dari kematian keluarga besar ini. Polisi juga telah mengevakuasi jenazah dan telah dibawa ke rumah sakit Polri Jakarta Timur untuk diotopsi. Sebelumnya penemuan mayat ini terungkap ketika pihak RT mencium aroma tidak sedap dari rumah. RT setempat melaporkan ke pihak kepolisian dan saat disambangi rumah tersebut dalam keadaan terkunci dari dalam rumah. Jadi Zakia, pihak kepolisian dan juga RT setempat terpaksa harus membobol pintu rumah dan juga pagar. Saat ditemukan semua anggota keluarga dalam kondisi mengenaskan dan sudah tewas. Dan untuk informasi selengkapnya kami sudah bersama dengan Ketua RT dari Blok AC yaitu Bapak Asyung. Selamat sore Pak Asyung. Selamat sore. Ya, Bapak bisa dijelaskan sudah berapa lama mencium aroma busuk dan bagaimana hingga ditemukannya mayat dari rumah ini, Pak? Jadi bau busuk ini sebenarnya dari warga beberapa yang lewat itu dari hari Sabtu. Tepatnya 3 hari itu yang paling spesifik baunya menyengat sekali, ya. Di mana itu ditemukan laporan dari warga sebelah bahwa sekitar pukul 5.30 pagi melaporkan ke saya, tepatnya kurang lebih Selasa. Tolong Pak RT, ya baik, nanti saya koordinasikan dulu. Nah, kira-kira hari Rabu sore itu ada petugas PLN untuk yang memutus aliran listrik, mengatakan sama, itu bau menyengat luar biasa. Barulah besok sore Kamis, tepatnya pukul 5:30 sore, jam 6 kurang, saya melakukan pembongkaran bersama rekan-rekan pengurus, ya. Dan ditemukanlah ternyata di dalam itu ada jenazah. Langsung saya
lapor untuk minta rekan saya pengurus untuk membuat laporan ke pihak kepolisian Kalideres. Bapak sebelumnya kapan terakhir komunikasi dengan warga, Pak? Saya komunikasi dengan warga itu kurang lebih 3 bulan. Nah, terakhir ini ada masalah listrik itu tepatnya tanggal 5 September. Melalui WA saya sampaikan tolong diurus tunggakan PLN. Ya, dia bilang baik Om, nanti saya kabarin lagi. Itu aja terakhir. Tanggal 5 September. Apakah dari range waktu sampai saat ini ditemukan apakah tidak ada aktivitas yang terlihat, Pak? Seperti pemesanan makanan kah atau Tidak seperti ada. apa? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi hanya di rumah saja ya, Pak? Ya sepertinya seperti itu karena saya pun juga kan tidak istilahnya melihat langsung ya dalam hal ini kan kapan dia keluar, kapan dia masuk. Saya juga karena tertutup sekali orang tersebut. Kesehariannya di perumahan ini seperti apa, Kak? Apakah sering dan aktif mengikuti perkumpulan warga, ikut dalam... Tidak sama sekali. Tidak sama sekali ya. Bagaimana Pak kesehariannya, Pak? Ya komunikasi sama warga pun dia jarang sama sekali. Begitu datang keluar mungkin pergi dari luar, dari pasar, langsung masuk kunci. Seperti itu. Kalaupun saya panggil mungkin untuk pendataan saja baru dia keluar rumah, baik ibu maupun anaknya. Kalaupun kadang-kadang itu bapaknya suka naik motor ketemu, paling saya manggut aja di depan pos penjagaan di depan. Seperti itu. Apakah tidak terlihat aktivitas seperti berangkat ke sekolah atau berangkat kerja, Pak? Tidak. Aktivitasnya itu seperti apa? Tidak ada. Tidak tahu persis ya aktivitasnya seperti apa. Warga pun tidak tahu sebenarnya aktivitas ini pekerjaannya apa sekolah Betul. ini? Oke. Baik. Ya, Zakia, berikut tadi sudah kita dengar sama pernyataan dari Ketua RT dari Blok AC ini. Berarti diketahui bahwa pihak dari korban yang ditemukan ini tidak sering beraktivitas ataupun bercengkrama melakukan sosialisasi dengan warga-warga sekitar. Dan diketahui juga dari pihak kepolisian menemukan bahwa mayat yang ditemukan ini keadaan tubuhnya atau di lambungnya ini dalam keadaan kosong, berarti tidak ada asupan makanan yang masuk. Dan juga ini terlihat dari otot-ototnya mengecil, yang ini artinya para korban yang ditemukan ini dalam keadaan yang dehidrasi atau kekurangan asupan cairan. Demikian Zakia, kembali ke Anda. Baik, Sarah Ruhendi, terima kasih atas laporan Anda.